Kembali lagi di Kabar Siang, pemirsa, hasil hitung cepat Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo Gibran menjadi sorotan setelah muncul anomali ketidaksesuaian antara perolehan surat partai dengan capres yang diusung partai tersebut. Pihak PDIP menyoroti janggalnya fenomena split ticket voting dan menduga adanya peran penyelenggara negara yang ikut bermain. Sementara itu, pihak Prabowo Gibran menekankan adanya fenomena silent majority yang mempengaruhi hasil dari Pilpres. Sementara pihak Anies Muhaimin mempertanyakan silent majority mana yang dimaksud. Memang ada anomali antara PDIP dengan calon presidennya. Suara PDIP ya, dengan... Dugaan saya itu split ticket voting. Jadi tidak semua pemilih PDIP yang mengikuti garis partai itu ikut memilih calon presiden seperti keputusan DPP. Ini kan kita bicara apa yang disampaikan Bang Ipan tadi kan semua yang terkait dengan hal-hal yang ilmiah, saintifik dan juga ideal gitu. Tetapi kan dalam pemilu ini kita mengetahui betul tidak ada yang ideal. Ya kan? Dari proses pencalonannya udah nggak benar. Ya kan ada anak masih yang umur 37 tahun lah dimasukin menjadi calon wakil presiden dengan proses-proses yang kita lihat juga tidak betul. Ada juga ya kalau kita nonton film Dirty Vote ya kan itu menjadi acuan kita juga. Ya kan jauh dari sebelum pemilu ini, jauh dari sebelum pencalonan ini juga ada hal-hal yang janggal yang dilakukan. Nah, ini kan berlanjut terus ya kan dari satu keburukan biasanya kan akan terus berlanjut keburukan-keburukan yang lain dalam proses pemilu. Dan kita harus jujur, apakah Jokowi efek ini semacam hanya citra seorang Jokowi atau cawe-cawenya Jokowi atau intervensinya dia sebagai orang yang memegang tampuk kekuasaan, ya kan? Dan ini anomali ini saya rasa kalau kita mengikuti pemilu dari pemilu selama era reformasi tidak pernah terjadi seperti ini. Biasanya yang umum adalah ketika calon presiden itu maju dari partai manapun suara dia pasti lebih tinggi daripada partainya apapun itu. Nah, dan ini yang cukup aneh terjadi pada PDI Perjuangan di mana kita adalah partai yang sangat militan, ya tegak lurus, di mana yang maju adalah kader kita sendiri. Tadi ya kan, dikatakan ada dua kali split itu tadi ini menjadi pertanyaan split voting ini kok bisa terjadi di partai yang begitu militansinya kuat. Ya kan kalau kita bicara militansi kan hanya PDI Perjuangan, PKS misalnya. Ini dua partai yang kalau nggak kampanye dalam satu pemilu aja punya suara. PDI kita meyakini tanpa kampanye kita bisa dapat 10% karena ada di akar rumput yang pasti merah, ya kan, apapun merah, ya kan, gitu yang akan dicoba. Mungkin saya izin mengingatkan senior saya Bang Ciko bahwa ada loh yang namanya silent majority. Mungkin selama ini Bang Ciko mengamati Twitter, mengamati Instagram, di mana terjadi banyak keriuhan. Tapi banyak loh ternyata orang-orang yang puas dengan kinerja Presiden Jokowi dan melihat bahwa sosok pelanjutnya ada di sosok Pak Prabowo dan Mas Gibran, justru tidak ikut ribut-ribut di sosial media. Dan akhirnya hasil versi quick count, walaupun kami masih menunggu hasil versi real count, menunjukkan bahwa mayoritas daripada orang yang selama ini mungkin tidak ikut rame di sosial media ternyata akhirnya memilih paslon 02. Emang seberapa besar sih silent majority ini? Nah, maka daripada itu bansos majority maksudnya. Kita harus bergerak dulu, mulai dulu dari frame besar approval rating dari Presiden Joko Widodo yang selalu ditempatkan di angka 70 bahkan di atas 80%. Tertinggi di antara semua negara G20 di dunia. Ini menunjukkan bahwa pertama, rakyat itu puas dengan fondasi-fondasi yang telah dibangun oleh Presiden Jokowi. Dan perlu dicatat Mbak Rati bahwa di antara ketiga paslon yang bersanding, hanya Pak Prabowo yang bukan hanya secara tulus tapi secara konsisten dan tegas menyatakan akan melanjutkan fondasi-fondasi dari Presiden Joko Widodo. Ya, pertama saya mau koreksi dulu. Silent majority itu tidak pernah terjadi pada penguasa. Orang-orang yang silent majority itu biasanya tidak mau bersuara karena pekerjaannya terancam, karena sumber pendapatannya terancam, karena keluarganya terancam. Dalam semua teori politik yang ada di seluruh dunia, tidak ada silent majority yang dilakukan oleh pendukung penguasa. Itu secara teori politik dimanapun. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sepakat bahwa bansos itu memang penting. Tapi yang perlu dibedah adalah kapan bansos itu dilaksanakan dan siapa yang menyampaikan bansosnya. Kita semua lihat ada bukti bahwa ada ketua partai 2 orang jelas-jelas bilang bahwa bansos ini dari Pak Jokowi. Makanya pilih anaknya Pak Jokowi gitu loh. Itu sudah ada buktinya, ada di media, dan itu perlu diakui juga sebagai oleh yang menang sekarang gitu bahwa ya betul ada kontribusi pembagian bansos dalam kemenangan kami gitu. Karena itu fakta yang nyata bahwa itu terjadi. Nah itu tadi ada kecurangan dari kecurangan saat pencoblosan dan paskanya. Dan ini yang harus dilihat sebagai sebuah peristiwa pemilu 2024 gitu. Kita nggak bicara menang kalah deh, kita nggak bicara oh iya siapa pengen ngubah hasil pemilu, bukan. 2019 ini kita udah merasakan hal yang sama.